Sesaat Juru Martani memandang ke arah Sutawijaya, tetapi kemudian Ki Juru pun berkata, "Ya." Sutawijaya memandang tajam ke arah beberapa kuda yang dituntun ke halaman belakang. "Kenapa 2 ekor kuda betina itu juga dibawa ke belakang, Wo? Apakah kuda-kuda betina itu akan dibawa ke Jipang?" tanya Sutawijaya. "Ya, besok kuda itu dibawa ke Jipang bersama beberapa kuda jantan lainnya," jawab Juru Martani. "Kenapa 2 ekor kuda betina itu harus dibawa ke Jipang, Wo? Di kandang kuda yang berada di belakang, kita masih mempunyai beberapa kuda jantan yang gagah," kata Sutawijaya. "Kuda betina itu hanya untuk cadangan. Karena, Sutawijaya, kita harus segera memasang Poncosuro Kyai Wodro di ujung tiang bendera Gulo Klopo. Ayo kita pasang di pendopo," kata Juru Martani, dan tanpa menunggu jawaban Sutawijaya, Juru Martani pun berjalan menuju pendopo dan terus berjalan masuk ruang dalam, mengambil Poncosuro Kyai Wodro, lalu dibawanya kembali ke pendopo. Sutawijaya mengikuti langkah Juru Martani menuju pendopo. Lalu ia pun segera mengambil tiang bendera yang telah dipersiapkan untuk bendera Gulo Klopo. "Apakah ujung tiangnya sudah diberi lubang?" tanya Juru Martani. "Sudah, Wo. Tinggal memberi lilitan kain supaya pesi tombaknya erat melekat di ujung tiang bendera," kata Sutawijaya. Juru Martani membuka tutup tombak Poncosuro Kyai Wodro, lalu mengambil secarik kain putih yang berukuran lebar sejari dan panjang 2 jengkal. Kemudian kain putih itu pun dililitkan pada pesi tombak dan dimasukkan pada lubang yang telah dibuat di ujung tiang. Dan dengan sedikit menekan bersamaan dengan diputarnya bilah Poncosuro, maka pesi Kyai Wodro masuk dan terikat erat pada ujung tiang bendera. "Sudah erat, Wo Juru," kata Sutawijaya. "Ya, tutup bilahnya. Aku pasang dulu," kata Juru Martani. Lalu ia pun memasang tutup bilah Poncosuro Kyai Wodro. "Sudah, sekarang kau masukkan tiang bendera ini di peloncon yang berada di ruang dalam," kata Juru Martani. "Baik, Wo Juru," kata Sutawijaya. Lalu ia pun masuk ke ruang dalam dan memasukkan tiang bendera itu di peloncon yang masih kosong. Setelah itu Sutawijaya turun ke halaman belakang melihat beberapa orang yang sedang memberi makan kuda jantan dan betina yang akan dibawa besok pagi ke Jipang. "Tadi Wo Juru belum menjawab pertanyaanku. Kenapa 2 ekor kuda betina ini ikut dibawa ke Jipang?" tanya Sutawijaya dalam hati. Sementara itu ketika Laskar Selo sedang mempersiapkan keberangkatannya ke Jipang besok pagi, saat itu di dalam Kadipaten Jipang Panolan, Adipati Jipang Aryo Penangsang sedang menerima laporan dari Patih Metaun. "Jadi Panembahan Sekar Jagat 3 hari lagi akan singgah di Jipang?" tanya Aryo Penangsang. "Betul, Kanjeng Adipati. Kakang Panembahan Sekar Jagat 3 hari lagi dalam perjalanan dari Lasem akan singgah dan menginap di Jipang," kata Patih Metaun. "3 hari lagi tepat puasaku sudah memasuki hari terakhir, Paman. Itu adalah hari ke-40. Tidak terasa aku kuat menjalankan semua perintah guruku, Bopo Sunan Kudus," kata Penangsang. "Ya, Kanjeng Adipati. Ternyata Kanjeng Adipati sekarang sudah menjadi semakin sabar," kata Patih Metaun. Aryo Penangsang pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia juga merasa heran mengapa sekarang dirinya bisa menjadi semakin sabar. "Di mana adikku Aryo Mataram?" tanya Adipati Jipang. "Berlatih olah kanuragan bersama Nderpati di tepi Bengawan sore, Kanjeng Adipati," jawab Patih Metaun. Anak itu harus lebih sering berlatih ilmu kanuragan. Ilmunya dari dulu tidak pernah mengalami kemajuan," kata Aryo Penangsang. "Ya, sepertinya saat ini Nderpati telah dapat melampaui ilmu kanuragan Raden Mataram, Kanjeng Adipati," kata Patih Jipang itu. "Pemalas. Mulai saat ini Aryo Mataram harus lebih sering berlatih ilmu kanuragan," gumam Adipati Jipang. Hari itu tidak terjadi kejadian apapun. Tidak ada peristiwa yang mengejutkan di Kadipaten Jipang.
Semuanya berjalan wajar seperti biasanya. Siang telah berganti menjadi malam, bumi Jipang yang terang telah berubah menjadi gelap. Malam pun menjadi sepi, hanya terdengar suara jengkrik yang tidak terputus, diselingi suara lolongan anjing hutan yang tidak terlalu jauh dari dalam kadipaten. Tidak biasanya anjing hutan sampai mendekati rumah ini, gumam Aryo Penangsang yang ternyata belum tidur. Ketika waktu telah masuki tengah malam, suara kentongan yang ditabuh dengan nada doro muluk telah terdengar di seluruh Jipang Panolan. Maka Aryo Penangsang pun telah tertidur lelap. Pagi harinya, ketika sinar matahari pagi menyentuh bumi Jipang, maka Aryo Penangsang berjalan-jalan di sekitar dalam Kadipaten Jipang tanpa menyadari Kadipaten Jipang beberapa saat lagi akan diterkam oleh gabungan prajurit Pajang bersama laskar dari Selo. Siang itu, kesibukan di Selo telah meningkat. 10 orang juru adang yang menuntun 10 ekor kuda beban dan sebuah pedati tadi pagi telah diberangkatkan ke hutan di sebelah barat Bleduku, ditambah dengan 10 ekor kuda yang dituntun langsung menuju perbatasan Jipang Panolan. 500 orang dari Selo telah memenuhi jalan-jalan di sekitar dalam Ki Ageng Selo, siap diberangkatkan ke Jipang. Di pendopo telah berkumpul Ki Ageng Selo, Niselo, Pemanahan Juru Mertani, dan Sutowijoyo. Pemanahan pun berpamitan kepada ayah dan eyangnya karena ia segera akan berangkat mengikuti sayembara membunuh Aryo Penangsang. Hati-hati cucuku Pemanahan, kau harus waspada. Tetapi aku percaya kepada rencana Juru Mertani. Mudah-mudahan yang direncanakan bisa berhasil semuanya, kata Ki Ageng Selo. Ya Yang, saya mohon pamit, saya segera berangkat ke Jipang bersama 500 laskar Selo, kata Penangsang. Ya, hati-hatilah Pemanahan cucuku, waspadalah menghadapi orang-orang Jipang, terutama menghadapi Adipati Jipang, Aryo Penangsang, dan Patih Metaun yang berilmu tinggi, kata Ki Ageng Selo. Ya Yang, jawab Pemanahan. Ayah, saya mohon pamit, kata Pemanahan pada ayahnya Niselo. Ya, mudah-mudahan gabungan laskar Selo bersama prajurit Pajang bisa mendapat kemenangan, kata Niselo. Terima kasih ayah, saya berangkat sekarang, kata Pemanahan. Setelah Pemanahan mundur, maka Juru Mertani pun maju ke depan disusul oleh cucu buyut Ki Ageng Selo yang belum dewasa penuh, Sutowijoyo. Saya mohon pamit Eyang Selo, kata Sutowijoyo. Ya, cucu buyutku Sutowijoyo, berbuatlah sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali kau menganggap ringan lawanmu. Turutilah semua perintah pamomongmu Juru Mertani. Semoga kau diberi kemenangan, kata Ki Ageng Selo. Setelah itu Sutowijoyo pun mohon diri kepada kakeknya Niselo. Ya Sutowijoyo, kau jangan mengecewakan ayahandamu Sultan Hadiwijoyo. Lakukanlah yang terbaik di peperangan, kata eyangnya Niselo. Ya Yang, jawab Sutowijoyo. Kemudian Pemanahan diikuti oleh Juru Mertani dan Sutowijoyo yang menggenggam tombak Nyai Pleret. Turun dari pendopo menemui beberapa orang pemimpin laskarnya yang berada di halaman. 4 orang pimpinan laskar Selo adalah putra dari Nyai Gede Pakis Kidul, yaitu Wirotoko, Wirosuto, Wironolo, dan Wiroseco. Segera berjalan maju menemui Pemanahan. Bentar lagi kita berangkat, kata Pemanahan. Baik Ki, kata keempat pimpinan laskar Selo itu bersamaan. Di halaman depan pendopo telah bersiap 4 ekor kuda jantan, dan di tempat yang agak jauh juga telah bersiap 2 ekor kuda betina yang akan ikut berperang ke Jipang. Pemanahan melihat ke atas, matahari sudah sedikit condong ke barat, dan laskar Selo yang sudah terbagi dalam belasan kelompok sudah siap untuk diberangkatkan. Kita naik kuda, kata Pemanahan. Lalu ia pun segera naik ke punggung kuda, diikuti oleh ketiga orang lainnya. Mari kita berangkat, kelompok terdepan supaya berangkat sekarang juga, kata Pemanahan.
Lalu perlahan-lahan pemanahan membawa Laskar Selo bergerak kelompok demi kelompok menuju ke arah timur. Laskar Selo yang mempunyai kemampuan olah kanuragan tak kalah dengan kemampuan seorang prajurit telah berangkat perang dengan dada tengadah. Mereka membawa senjata pendek maupun panjang, tak ketinggalan puluhan busur dan anak panah juga telah dibawanya pula. Beberapa orang pembawa tiang bendera untuk kesatuan prajurit dan seorang Laskar Selo terlihat membawa tiang bendera yang agak panjang dan di ujungnya terdapat pusaka Kesultanan Pajang, Poncosuro, Kyai Wodro. Di kelompok belakang, dua orang Laskar Selo juga naik dua ekor kuda betina yang berjalan perlahan mengikuti langkah laskar yang menuju ke arah timur. Matahari pun terus bergerak di langit, dan ketika matahari telah condong ke barat, pemanahan telah sampai di hutan sebelah barat Bledukuwu. Kita cari keberadaan Adi Penjawi, kata pemanahan pada Juru Mertani. Ya, Adi Penjawi berada di sekitar hutan ini, jawab Juru Mertani. Coba dua orang dari kalian berjalan agak jauh di depan, kata pemanahan, memerintahkan kepada laskarnya. Dua orang segera berlari mendahului Laskar Selo, lalu berjalan di bagian depan sambil mencari keberadaan prajurit Pajang yang dipimpin oleh Ki Penjawi. Laskar Selo pun terus berjalan, dan tak lama kemudian nampaklah beberapa puluh orang sedang berkelompok dan beristirahat di hutan tipis di depan mereka. Itu Adi Penjawi, kata pemanahan. Ketika ia melihat Penjawi bersama Lurah Prayogo dan Lurah Prayudo sedang berdiri di depan para prajurit Pajang. Penjawi pun berjalan maju ke depan menyongsong Laskar Selo yang semakin mendekat. Laskar Selo sudah datang semuanya, Kakang Pemanahan, tanya Penjawi ketika melihat pemanahan dan kedua orang lainnya telah turun dari kuda. Sudah, semua kelompok sudah berada di belakangku. Bagaimana dengan para prajurit Pajang? Apakah sudah lengkap semuanya? Kata pemanahan. Belum. Masih ada dua kelompok yang belum datang. Mudah-mudahan sebentar lagi mereka akan tiba di sini, kata Penjawi. Ketika lembayung senja hampir menghilang, datanglah dua kelompok terakhir, para prajurit Pajang. Sekarang semuanya sudah lengkap, Kakang Pemanahan. Kesatuan Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, Wiro Yudo, dan Wiro Manggolo, kata Penjawi. Baik, kita bermalam di sini. Besok pagi kita berangkat menuju Jipang. Wiro Toko, Wiro Suto, Wiro Nolo, dan Wiro Seco, kau perintahkan semua Laskar Selo untuk beristirahat, kata pemanahan. Baik Ki, kata keempat orang itu. Lalu mereka pun kemudian berjalan berkeliling, memerintahkan semua Laskar Selo untuk beristirahat. Malam itu, setelah mendapat jatah makan malam, pasukan gabungan para prajurit Pajang dan Laskar Selo beristirahat serta bermalam di hutan yang tidak begitu lebat di dekat Bledukuwu. Ratusan orang prajurit Pajang maupun Laskar Selo bertebaran di pinggir hutan Kuwu. Untuk menahan dingin, puluhan orang berselimut kain panjang. Mereka berusaha untuk bisa tidur. Besok pagi kita masih belum mulai berperang. Baru besok lusa kita berhadapan dengan prajurit Jipang, kata seorang prajurit Pajang. Prajurit lainnya yang diajak berbicara tidak menjawab. Angan-angannya masih melayang ke keluarganya yang ditinggal di kota Raja Pajang. Mudah-mudahan aku bisa kembali selamat ke kota Raja Pajang, kata prajurit itu. Perang. Kenapa penyelesaian suatu masalah harus dengan sebuah peperangan, gumam prajurit itu. Malam pun telah berakhir, dan pada keesokan harinya, di pagi yang sejuk, gabungan prajurit Pajang dan Laskar dari Selo meneruskan perjalanan bergerak maju ke Jipang. Matahari pun manjat langit semakin tinggi, dan setelah melewati Bledukuwu, terlihat Lurah Kastowo dengan tergesa-gesa menghadap ke pemanahan. Ada apa, Ki Lurah Kastowo? Apakah ada yang penting? Tanya pemanahan. Ya Ki, di barisan belakang ada dua orang yang mencurigakan. Mereka mengamati gerakan pasukan dan mengikuti kita beberapa ratus langkah. Setelah kami kejar dengan menggunakan kuda, mereka tertangkap dan mereka mengaku rumahnya di Kuwu, akan pergi ke ladang mengambil buah kelapa.
kata Lurah Kastowo. Lurah Prayogo, coba kau berhentikan pasukan sebentar. Aku akan tanya dulu orang-orang yang mencurigakan ini. Lurah Kastowo, bawa kemari kedua orang itu, kata Pemanahan. Lurah Prayogo kemudian berteriak menghentikan gerak maju pasukan Pajang, sedangkan Lurah Kastowo melangkah pergi ke arah belakang pasukan. Dan tak lama kemudian Lurah Kastowo datang lagi dengan membawa dua orang yang terikat kedua tangannya. Siapa namamu Kisana? Tanya Pemanahan kepada dua orang tawanan itu. Nama saya Sampe, kata salah seorang yang terikat tangannya. Yang seorang lagi, siapa namamu? Tanya Pemanahan. Nama saya Semi, kata tawanan yang satu lagi. Kenapa kau mengikuti pasukan kami? Tanya Pemanahan. Kami berdua tidak mengikuti pasukan ini, Ki. Kami berdua akan mengambil beberapa buah kelapa, kata orang itu. Kau orang Jepang? Tanya orang Martani. Bukan, Ki. Saya orang Kuwu. Rumah saya di sini, di sekitar daerah sini, kata orang itu. Kuwu termasuk daerah Selo. Kalian pasti mengenal orang-orang Selo. Kalian berdua mengenal aku? Tanya Pemanahan. Kenal, Ki. Ki Pemanahan, cucu Ki Ageng Selo yang sekarang berada di Pajang, kata salah seorang yang terikat tangannya. Bagus, kau betul, namaku memang Pemanahan, kata Pemanahan sambil menganggukkan kepalanya. Tidak heran orang itu mengenalnya karena setiap orang di sekitar Selo maupun orang yang pernah berada di kota Raja Pajang pasti mengenalnya. Kau kenal aku? Siapakah namaku? Tanya Juru Martani. Ki Juru Martani, jawab keduanya. Bagus, kau betul, namaku memang Ki Juru Martani, kata Pemanahan. Dan sesaat kemudian Pemanahan melambaikan tangannya memanggil dua orang pemimpin Laskar Selo, Wironolo dan Wirosuto, supaya mendekat ke arahnya. Setelah Wironolo dan Wirosuto berada di dekatnya, maka Pemanahan pun bertanya, kalian kenal dengan kedua orang ini? Ini adalah dua orang pimpinan Laskar Selo. Kalau kalian orang Kuwu, kalian pasti mengenalnya. Kedua orang tawanan itu tidak bisa menjawab dan Pemanahan pun berkata, tahan mereka. Mereka berdua adalah prajurit Sandi Jipang. Ikat mereka berdua di belakang, suruh mereka mengikuti pasukan ini sampai pekerjaan kita selesai. Lurah Kastowo lalu membawa kedua tawanan itu ke barisan yang ada di belakang. Kita meneruskan perjalanan, kata Pemanahan. Dan beberapa saat kemudian pasukan Pajang pun kembali bergerak maju menuju Jipang. Gerak maju pasukan Pajang berjalan lancar, dan ketika matahari telah condong ke barat, mereka pun telah memasuki tlatah Jipang. Ini wilayah Jipang, kata Juru Martani. Ya, kita sudah memasuki daerah Kadipaten Jipang, kata Pemanahan. Mudah-mudahan pasukan Sandi Jipang yang lain tidak melihat gerakan prajurit kita, kata Penjawi. Pasukan Sandi Jipang biasanya berada di kota Raja Pajang, jarang yang berada di hutan seperti ini, kata Juru Martani. Apalagi kita semuanya berjalan berkelompok dan selalu lewat di pinggir hutan, kata Penjawi. Pemanahan menganggukkan kepalanya, kemudian ia pun berkata, ya, kecuali kalau kita kebetulan berpapasan dengan mereka, seperti dua orang prajurit Sandi Jipang yang telah kita tangkap tadi. Mereka pun berjalan terus. Tak lama kemudian mereka melihat di depan mereka ada beberapa ekor kuda yang sedang beristirahat. Kuda itu membawa beban berupa bahan pangan yang telah dibawa dari Selo. Itu kuda-kuda kita, kata Penjawi. Lalu ia pun memerintahkan kepada orang-orang yang menuntun kuda-kuda yang memuat bahan pangan itu untuk berjalan terus. Pasukan gabungan Pajang dan Selo terus berjalan. Dan ketika matahari telah condong ke barat, Pemanahan pun menghentikan kudanya. Kita jangan terlalu dekat dengan dalam Kadipaten Jipang. Kita sebaiknya berhenti dan bermalam di sini. Besok pagi kita langsung bergerak dalam gelar perang menuju tepi barat Bengawan sore. Ki Lurah Prayogo dan Wironolo, kalian perintahkan semua pasukan untuk bermalam di sini, kata Pemanahan. Baik, Ki, kata kedua orang itu. Kemudian keduanya memerintahkan semua pasukan untuk beristirahat dan bermalam di tempat itu. Ketika malam merayap semakin dalam, bulan pun masih belum bulat.
di pinggir hutan yang biasanya sepi, kali ini dipenuhi oleh pasukan gabungan para prajurit Pajang dan laskar dari Selo. Ribuan bintang pun berkelip di atas hutan tanpa menghiraukan apa yang akan menjadi esok hari di tepi Bengawan sore. Di pinggir hutan, ratusan prajurit dan laskar dari Selo tidur berselimut kain panjang menahan dingin di bumi Jipang yang terasa sampai menusuk tulang. Dingin sekali udara di hutan ini, kata seorang prajurit. Temannya, seorang prajurit yang berbaring di sebelahnya, tidak berkata apapun juga. Ketika semburat merah terlihat semakin jelas di langit sebelah timur, dan lintang Panjerino juga telah mulai menampakkan dirinya semakin terang, jauh lebih cemerlang dibandingkan dengan ribuan bintang lainnya. Bumi Jipang pun terbangun, para petani telah banyak yang berangkat ke sawah, dan di hutan yang berada tidak jauh dari mereka, ratusan laskar Selo dibantu ratusan prajurit Pajang telah bersiap untuk menyerang Jipang. Kita berangkat nanti setelah matahari agak tinggi, kita menuju Bengawan sore, kata Pemanahan kepada Lurah Prayogo. Ki Lurah, sekarang kumpulkan semua pimpinan prajurit Pajang dan pimpinan laskar Selo, perintah Pemanahan. Baik Ki, kata Lurah Prayogo. Saat kemudian Lurah Prayogo segera mengumpulkan semua lurah prajurit maupun pemimpin kelompok laskar Selo. Tak berapa lama semua pimpinan laskar Selo maupun lurah prajurit Pajang telah berkumpul di hadapan Pemanahan, Penjawi, Jurumartani, dan Sutowijoyo. Para lurah prajurit dan pimpinan laskar Selo, kita persiapkan gelar perang Garudong Layang. Mulai dari sekarang, aku nanti yang akan menjadi Senopati Agung berada di induk pasukan bersama Sutowijoyo. Ki Lurah Sakri dan Ki Lurah Kastowo nanti di sayap kiri gelar Garudong Layang. Ki Penjawi sebagai Senopati pengapit kiri dibantu oleh Ki Lurah Prayogo, Wirotoko, dan Wirosuto. Sedangkan di sayap kanan Ki Jurumartani sebagai Senopati pengapit kanan dibantu oleh Ki Lurah Prayudo, Wironolo, dan Wiroseco, kata Pemanahan. Para prajurit Wirotamtomo sebagian akan mengawal bendera Goloklopo, sedangkan sebagian lagi bersama prajurit Wiromanggolo melapis prajurit yang berada di paling depan, prajurit Wiroyudo, kata Pemanahan selanjutnya. Para prajurit Wirobrojo yang bersenjata tombak, masing-masing 15 orang bersiap di induk pasukan, di sayap kanan maupun kiri bersiap menghadapi kakak perguruan Metaun, Panembahan Sekar Jagat. Kalau orang itu berada di peperangan, kata Pemanahan. Kita tidak mengetahui di mana Panembahan Sekar Jagat berada. Kalau ia berada di salah satu sayap pasukan Jipang, maka pasukan Wirobrojo yang lainnya yang tidak melawan Panembahan, kita persiapkan untuk melawan Patih Metaun, kata Pemanahan selanjutnya. Hati-hati, Patih Jipang yang telah tua itu berilmu tinggi, kata Pemanahan. Apa yang akan kau tanyakan Ki Lurah Prayogo, kata Pemanahan. Ketika melihat Lurah Prayogo seperti akan bertanya, bagaimana dengan Senopati Agung pasukan Jipang? Siapa yang akan menjadi lawan Aryo Penangsang?